Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how's your life today? I hope that you all in a good condition just like me, myself. Okay, welcome back in English class with Miss Nuri. In a new lesson today is about hortatory exposition text. Happy learning. Okay, in this next meeting, we have a cool achievement. Students are able to understand and write a hortatory exposition text. Maksudnya, tujuan pembelajaran dari pelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami dan menulis sebuah teks hortatory eksposisi. Do you know what the hortatory text is? Yeah, let's see this example in the following slide. Kita lihat contohnya ya untuk hortatory. Okay, we have title here, monitoring kids while watching TV. Okay, I will read for you. Television becomes one of the most important devices which takes place in almost houses. It can unite all members of the family as well as separate them. However, is it important to know what your kids are watching? The answer is, of course, absolutely yes, and that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism, and so on. And then, can you find out the idea in paragraph 1? Okay, I will translate for you. Mengawasi anak-anak yang sedang menonton televisi. Televisi itu menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Ini bisa menyatukan anggota keluarga, tapi juga bisa memisahkan mereka. Bagaimanapun, apakah penting untuk mengetahui apa yang anak-anak tonton? Jawabannya tentu adalah ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Televisi can expose things. Televisi itu bisa mengekspos apa saja. Dan kalian bisa untuk mencoba melindungi anak-anak dari khususnya kasus kekerasan, pornografi, dan budaya konsumerisme. So what is the main idea? Yeah, we have got it that television become one of the most important devices which take place in almost houses. Bagaimana sih Miss caranya untuk menemukan sebuah ide paragraf? Ide paragraf itu biasanya letaknya pada kalimat awal setiap paragraf. Ini untuk kalimat awalnya di paragraf 1 kita punya television becomes one of the most important devices which take place in almost houses. Next. Recently, a study demonstrated that spending too much time on watching TV during the day or at bedtime often causes bedtime disruption, stress, and short sleep duration. Baru-baru ini penelitian membuktikan bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton TV sepanjang hari atau pada saat jam tidur itu bisa menyebabkan gangguan tidur, stres, dan durasi tidur menjadi lebih pendek. Next. Nah, ini we come to the third paragraph. Another research found that there is a significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood and the possibility of being aggressive. Jadi, penelitian lain menemukan bahwa ada hubungan signifikan antara waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi selama remaja dan menjelang dewasa, dan ada kemungkinan menjadi agresif.
Berikutnya, paragraf yang keempat. Meanwhile, many studies have identified a relationship between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Sementara, banyak penelitian itu mengidentifikasi hubungan antara anak-anak yang menonton TV lebih banyak dan menjadi tidak aktif dan kelebihan berat badan. Yeah, we come to the 5th paragraph. Considering some fact mentioned above, protect your children with the following tips. First, limit television viewing to 1-2 hours each day. Second, do not allow your children to have a TV set in their own bedroom. Third, review the rating of TV show which your children watch. And then watch television with your children and discuss what is happening in the show. Ya, paragraf kelima di sini dijelaskan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, lindungi anak-anak dengan beberapa tips. Yang pertama, batasi menonton televisi 1-2 jam per hari. Kemudian jangan izinkan anak-anak mempunyai TV sendiri di kamarnya. Kemudian yang ketiga, mereview rating penayangan televisi untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir itu adalah menonton televisi dengan anak-anak, kemudian diskusikan apa yang sedang ditayangkan. Okay, so we have conclusion here. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hortatory exposition? A hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or reader that something should or should not happen or be done. In other words, the main function of hortatory exposition text is to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hortatory di sini? Itu adalah sebuah teks, baik itu yang lisan ataupun tulisan, yang mana di sini isinya adalah menjelaskan ide dari pembaca tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, fungsi dari teks ini adalah untuk mengajak para pembaca atau listener, pendengar, untuk melakukan sesuatu, untuk menganggap sesuatu itu menjadi sebuah kasus. Jadi intinya seperti ini. Yang namanya hortatory exposition itu adalah teks yang dimana isinya adalah tentang permasalahan atau mengangkat suatu masalah yang menjadi ide penulis. Kemudian di sini penulis memberikan argumen-argumen yang isinya itu adalah fakta-fakta yang mendukung pendapatnya agar pembaca itu mau mengikuti ajakannya atau tips yang diberikannya di bagian akhir atau yang disebut dengan rekomendasi. Beda dengan analytical exposition. Kalau misalkan analytical exposition itu adalah teks tentang argumen, ya argumen. Tapi bedanya di mana? Di analytical exposition text itu penulis hanya menguatkan, di bagian akhirnya hanya menguatkan apa yang menjadi idenya. Tapi kalau misalkan di hortatory itu penulis memberikan pendapat yang mana itu disertai bukti-bukti sehingga kasus itu layak dijadikan sebuah pertimbangan oleh pembaca, sehingga pembaca tertarik untuk mengikuti ajakan dari sang penulis. Okay, we come to the structure of the text. We have here some following point. For the first is like we name it, we call it as a thesis atau a journal statement. Kemudian yang kedua we have argument 1, argument 2, argument 3, and recommendation. Semakin banyak argumen maka semakin baguslah dari teks hortatory itu sehingga pembaca bisa memahami atau mumkin percaya atau mungkin setuju dengan ide yang disampaikan penulis, sehingga pada akhirnya nanti pembaca bisa mengikuti ajakan dari penulis. Okay, what do you think about language feature? Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya?
Dari teks yang saya sebutkan tadi, kalian nanti bisa identify sebenarnya kalimat yang digunakan itu menggunakan tesis apa, kemudian ciri-ciri yang lain yang digunakan dalam teks itu adalah apa, ya. Well, conclusion, what have you learned today? That I hope that you can get the point of this material, and if you get any question atau have any question, you can ask me in this meeting, or you can send me a chat about your question. Okay, I think that's all for today, everybody. Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.